Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang geometri. Geometri lebih spesifik tentang geometri 3 dimensi. Tentang geometri 3 dimensi itu terdapat kita bisa mempelajari tentang pertama luas dan volume. Namun kali ini saya tidak akan mencari tentang luas dan volume karena saya yakin pasti Anda sudah mengetahui waktu SMP bahkan juga SD. Namun sekarang saya akan menerangkan tentang kedudukan dalam geometri 3 dimensi. Untuk memulainya, yang pertama kedudukan titik, garis, dan bidang. Namun sebelum menjelaskan tentang kedudukan titik antara titik dengan titik, titik dengan garis atau titik dengan bidang, saya akan menjelaskan tentang apa itu titik. Titik itu sebenarnya tidak dapat didefinisikan. Kalau saya menurutnya dengan seperti ini, titik itu sebenarnya tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar. Namun saat saya membuatnya dengan seperti ini dapat diketahui berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Titik itu tidak dapat didefinisikan atau kedudukannya itu ada tapi tidak dapat didefinisikan. Yang terus garis. Saat kita atur peraturannya, misal saat saya mengucapkan garis itu kan tidak ada ujungnya, dan misalkan saya membuat seperti ini, maka garisnya itu akan terus sampai ke sini. Namun saat saya menulisnya dengan seperti ini adalah segmen garis atau ruas garis lebih tepatnya. Namun jika saya menyebutnya dengan garis, maka garis itu tidak terbatas. Lalu pada bidang misal ini adalah bidang segitiga. Bidang itu sebenarnya dapat diperlebar atau diperbesar. Bahkan bidang segitiga itu sama seperti semua papan tulis ini atau bahkan satu tembok ini. Nah, langsung pada intinya ya. Kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis terdapat menjadi dua, yaitu pada dan di luar. Kedudukan titik pada garis yang pada di luar, pada garis, yaitu misalkan ini adalah suatu titik dan ini adalah suatu garis. Jika kedudukannya pada garis, yaitu seperti ini, titik dan pada garis. Namun jika kedudukannya di luar garis, seperti ini titiknya dan ini garisnya. Paham? Lalu masuk ke bagian 2, yaitu titik terhadap bidang. Dan terhadap bidang terbagi jadi 2 juga, yaitu pada dan di luar. Misalnya, ini adalah suatu titik dan ini adalah suatu bidang. Jika titiknya saya di sini kan, itu berarti titiknya pada bidang. Kedudukan titik pada bidang. Namun jika saya geserkan ke depan, itu sudah termasuk dalam titik di luar bidang. Untuk selanjutnya yaitu tentang garis, kedudukan garis terhadap garis, yaitu menjadi 4, yaitu sejajar, berpotongan,
berhimpit dan bersilangan. Nah, kedudukan garis terhadap garis yang sejajar, misalkan saya umpamakan seperti ini. Dua spidol ini saya umpamakan misal ini adalah garis dan ini adalah garis. Garis sejajar garis seperti ini. Nah, untuk garis yang berpotongan, saya akan mengubahnya garis seperti ini. Dari definisi pertama, garis kan tidak mempunyai batas atau panjangnya bisa diperpanjang. Nah, saat garisnya seperti ini akan berpotongan pada suatu titik. Nah, itu akan berpotongan dengan nama kedudukan garis terhadap garis. Lalu garis terhadap yang bersilangan. Saat saya garis itu saya cosnya seperti ini dan garis itu saya ubah menjadi seperti ini. Akan menjadi sebuah garis yang berpotongan. Lalu garis yang berhimpit itu seperti ini atau seperti ini, karena garis itu kan tidak mempunyai batas panjangnya. Jadi saat saya panjangkan ini menjadi ini juga satu garis. Lalu pada bidang, garis terhadap bidang. Dalam rangka bidang kita mempunyai 3 pembahasan, yaitu pada, sejajar, dan menembus. Seperti apa sih kedudukan garis terhadap bidang yang pada? Misalkan ini adalah suatu bidang dan ini adalah suatu garis, maka kedudukannya seperti ini. Garis dan bidang yaitu sama. Nah, untuk yang bersejajar adalah seperti ini. Saya angkat seperti ini. Ini adalah posisi bidang dan garis yang sejajar. Jika saya belokkan garis ini ke bawah, ini akan posisi sebagai garis yang menembus bidang, karena bidang dapat memperlebar atau memperbesar. Nah, garis dapat memanjang karena tidak terbatas, maka garis dapat menembus pada bidang dalam suatu titik tertentu. Sampai di sini mudah kan? Saya rasa mudah karena tidak terdapat hitung-hitungan, hanya bermain imajinasi kalian yang harus kalian olah. Lalu kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang itu menjadi 3. Yang pertama berhimpit, sejajar, dan juga berpotongan. Kedudukan bidang dengan bidang yang berhimpit itu seperti apa sih? Misalkan saya umpamakan ini adalah bidang dan ini adalah bidang, saya akan umpamakan seperti ini. Jadi bidang dengan bidang itu saling berhimpit, atau bidang itu ya bidang itu sendiri. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah sama juga bidang yang berhimpit. Beda ya antara bidang yang seperti ini dan bidang yang seperti ini. Kenapa kalau bidang seperti ini? Karena bidang itu kan dapat berlebar. Jika dapat berlebar, bidang itu juga akan menyatu seperti ini. Jadi bidang ini juga bidang ini adalah sama atau berhimpit. Namun dengan kedua bidang yang dengan bidang yang sejajar itu seperti ini. Kenapa? Kalau bidang itu dapat berlebar, namun tidak dapat memotong atau bahkan menyinggung satu sama lain. Nah, ini adalah bidang yang sejajar. Yang terakhir adalah bidang terhadap bidang yang saling berpotongan. Misalkan bidang yang sejajar, namun saya belokkan ke bawah.
yang seperti ini. Nah, karena karena bidang itu dapat diperlebar atau diperluas, jadi bidang yang ada di sini dapat diperluas seperti ini. Jadi bidangnya itu akan memotong atau saling berpotongan. Jadi seperti anak-anak, sekian dari pembahasan. Semoga apa yang saya utarakan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.